Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Satria Nugraha dengan NPM 2335100014. Dari mana di sini saya akan membuat video presentasi saya untuk UAS Machine Learning. Di mana judulnya di sini ada deteksi leukemia berdasarkan parameter Complete Blood Count atau disingkat CBC. Di sini yang pertama ada latar belakang kenapa leukemia perlu dideteksi lebih awal. Karena ada 3 masalah utama, yaitu kanker darah progresif, yang dimana leukemia ini menyerang sumsum tulang dan memicu produksi sel darah putih yang tidak terkendali. Yang kedua ada CBC sebagai screening. Complete blood count adalah uji laboratorium paling umum, cepat dan ekonomis untuk deteksi awal. Yang ketiga ada interpretasi manual berisiko. Volume pasien tinggi dan hubungan nonlinear antara parameter darah rentan bisa diagnosis manual. Masalah utamanya di sini ada mesin learning ini berpotensi mengekstraksi pola implisit dari data CBC secara cepat, konsisten, dan akurat. Namun, performanya sangat bergantung pada kualitas data latih. Dan di sini apa yang ingin dijawab pada proyek yang saya buat ini, yaitu ada 2, rumusan masalah dan tujuan proyek, yang dimana bagaimana menangani placeholder non-numerik data duplikat dan nilai tidak valid secara klinis. Yang kedua, bagaimana membangun dan membandingkan performa random forest dan SVM pada database dataset medis berskala kecil. Yang ketiga, fitur CBC apa yang paling dominan mempengaruhi keputusan klasifikasi leukemia. Tujuan proyeknya ada 1, menerapkan data processing sistematis tanpa merusak distribusi asli data klinis. Yang kedua, mengembangkan dan mengoptimalkan model klasifikasi biner via cross-validation untuk mencegah overfitting. Yang ketiga, menganalisis fitur importance yang sejalan dengan teori petafisiologi dan hematologi. Di sini ada struktur dataset yang dimana memiliki 80 data observasi pasien, 7 fitur numerik CBC, 1 target diagnosis, dan 2 kelas, yaitu healthy dan leukemia. Yang dimana 7 parameter CBC yang dianalisis ada white blood cell, red blood cell, hemoglobin, mean crop volume, mean crop hemoglobin, dan MCH concentration dan platelet. Yang dimana di sini saya menganalisis dari leukemia detection.csv datasetnya. Dan juga pada dataset ini terdapat 4 masalah kualitas data yang ditemukan, yaitu pertama, placeholder yang tersembunyi. Kolom HGB dan MCV bersifat bertipe objektif karena mengandung tanda tanya ini. Missing data, none, non-text, unknown, tidak terbaca, is null. Yang kedua ada label tidak konsisten, yang dimana 5 variasi penulisan diagnosis healthy, leukemia untuk 2 kelas. Yang ketiga nilai tidak valid medis. RBC minimum minus 5,0, maksimum 99,9. PLT minimum minus 150,0 dengan maksimum 88.888. Mustahil secara klinis. Yang keempat, ada data duplikat, yang dimana 7 baris data terduplikasi identik pada seluruh kolom, berisiko menimbulkan data leak. Dan di sini ada eksplorasi data analis, distribusi tiap fitur numerik. Insight-nya itu HEB, MCH, MCHC, mendeteksi distribusi normal, variasi kecil. WBC dan MCV cenderung bimodal, mengindikasikan 2 kelompok populasi sehat versus leukemia. Dan yang terakhir, yang ketiga, RBC dan PLT. Histogram sangat terdistorsi akibat nilai ekstrim yang belum ditangani. Selanjutnya ada korelasi antar fitur data, fitur dan target.
Yang dimana pertama WBC ini ada plus 0,69. Yang dimana korelasi positif kuat terhadap diagnosis sejalan dengan proliferasi sel darah putih pada leukemia. Yang kedua ada HEB yang dimana hasilnya itu negatif konsisten dengan kondisi anemia yang menyertai leukemia. Yang ketiga ada MCV, MCH, MCHC saling berkorelasi tinggi turun hemoglobin eritrosit yang dimana berpotensi multikolinirti namun tidak masalah bagi random forest dan SVM. Selanjutnya pipeline pembersihan data yang dimana pertama konversi tipe data, selanjutnya harmonisasi label, dan diteruskan tangani nilai invalid, setelah itu hapus duplikat, imputasi median, dan speed dan scaling. Yang dimana hasil pembersihan dan pembagian data ini terdapat 72 baris setelah drop duplikat dari 80 baris awal. Yang dimana missing value tersisa 0 setelah imputasi median. Dengan rasio trend atau test split dengan stratifi sama dengan Y 80 banding 20. Mengapa stratifikasi dan feature scaling penting? Karena stratifi sama dengan Y ini menjaga proporsi kelas healthy dan leukemia tetap seimbang di data latih maupun uji, krusial untuk dataset kecil, dengan minimal kurang dari 80 baris. Standar scaler hanya di-leave pada data latih lalu transform ke data uji. Mencegah data leak penting terutama untuk SVM yang sensitif terhadap skala fitur. Selanjutnya, dua algoritma satu perbandingan. Yang dimana random forest, ensemble bagging, banyak decision tree dibangun dari bootstrap sampel, berbeda hasil digabung via mayoritas. Yaitu tahan overfitting versus pohon tunggal. Tangani hubungan non-linear tanpa asumsi distribusi, sediakan fitur importance langsung, tidak sensitif skala fitur. Selanjutnya, support vector machine atau SVM, mencari hyperline dengan margin maksimal antara kelas kernel tick RBF, memetakan data ke ruang berdimensi lebih tinggi. Yang mana efektif untuk dataset kecil menengah, kernel RBF tangani decision boundary non-linear, parameter C dan gamma atau trend of margin, cocok untuk fitur CBC yang relatif sedikit, yaitu 7 fitur. Hypermarker, selanjutnya ada hyperparameter tuning via grid search CV, di mana model untuk random forest ini ada di max deep sama dengan 3, min sample, split sama dengan 2, dengan n estimator sama dengan 100. Yang dimana F1 CV score ini ada di 0,9818, sedangkan SVM di sini base hyper parameternya itu ada C sama dengan 10, gamma sama dengan scale, dan kernel sama dengan RBF, yang dimana F1 CV score-nya itu ada di 0,9600. Dengan ruang pencarian hyperparameter ini, random forest ada n estimator sama dengan 100, 200 dalam bentuk array, max deep 3, 5, 0, dan min sample splitnya 2,5, 2 dan 5. Sedangkan FVM, C-nya itu 0,1, 1, 10, kernelnya RBF dan linear, gamma, scale, dan auto. Dari evaluasi model, performa pada data uji terdapat 1,00 akurasi, 1,00 juga presisi, rekal, F1, skor, dan ROC AUC. Apakah skor sempurna ini bisa dipercaya? Validasi silang 5 volt menunjukkan performa tetap tinggi dan stabil. Bukan kebetulan dari pembagian data uji yang mudah, namun data uji hanya berjumlah belasan baris, 20% dari 72 baris bersih. Pemisahan kelas yang jelas pada WBC dan HEB. Lihat pie plot membuat klasifikasi relatif mudah pada dataset sekecil ini.
Selanjutnya ada confusion matrix dari random forest dan confusion matrix dari random forest versus FEM. Selanjutnya ada kurva ROC, kemampuan diskriminasi model, yang dimana ROC OC sama dengan 1.000 sama dengan 1000. Untuk kedua model kurva menempel sempurna di sudut kiri atas grafik. Trade of TPR versus FPR pada berbagai ambang batas keputusan menunjukkan model jauh mengungguli tebakan acak, yaitu garis diagonal abu-abu. Selanjutnya, fitur paling berpengaruh dalam klasifikasi. Ada fitur important, random forest, dan permutation important SVM. Jadi kesimpulan dari materi yang saya bawakan ini, machine learning untuk deteksi dini leukemia, yang dimana processing menyeluruh berhasil membersihkan placeholder, label, nilai invalid, duplikat, dan missing value. Yang kedua, random forest dan SVM sama-sama unggul. Akurasi, precision, recall, F1, ROC AUC sama dengan 1,00 pada data uji didukung validasi silang stabil. BBC adalah penentu utama diikuti PLT, MCH, HGB, konsisten dengan teori petafisiologi leukemia. Keterbatasan akurat dataset 80 baris data membatasi generalisasi dan disarankan pengujian pada dataset lebih besar dan beragam sebelum penerapan klinis. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan materi yang saya bawakan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.